MC manga ini bernama Sora, dan saat ini dia bakal kencan dengan cewek bernama Wakamizu Yoka. Dia ini cewek baik, cantik, perhatian, dan kayak bidadari. Ya pokoknya cewek yang sempurna. Dan Sora kali ini bakal membuat Yoka nembak ke Sora. Lalu mereka kencan. Dan ternyata Yoko ini dulu adalah ceweknya Sora yang nge-NTR Sora pas masih SMP. Oh my god. Dan saat ini mereka ketemuan, dan temannya Sora ini ngira pelet apa yang dipakai sama Sora biar bisa deket dengan Yoko ini. Tapi Sora cuma balas dengan candaan. Jadi mereka berencana pergi ke arcade, dan Yoko ini suka dengan arcade. Dan Yoko juga bilang kalau hobi mereka ini hampir sama. Tapi di pikirannya Sora, dia memikirkan Yoko yang menolak hobi Sora pas SMP. Lalu kita flashback pas Sora meminta jawaban soal foto Yoko dengan seorang cowok yang keluar dari hotel. Keterlaluan sih ini. Wah, keterlaluan sih ini. Sudah ketahuan sih ini. Tapi Yoka yang dilabrak sama Sora ini nggak peduli, dan Sora saat itu marah banget sampai menangis. Jadinya sekarang dia mau Yoko dekat dengan Sora sehingga dia bisa melihat Yoko yang menangis kali ini ketika dia ditolak. Balas dendam ke orang yang NTR lu adalah yang terbaik, the best. Dan juga Sora ini nggak sengaja ketemu dia di kampus, dan teman nongkrongnya ini manggil dia dengan nama julukan dia yaitu Sora, bukan nama aslinya. Jadi ini bisa menjadi kesempatan yang bagus banget buat Sora buat balas dendam. Tapi Sora sempat kaget dengan kecantikan Yoko. Lalu dia mendapat pesan dari senpainya yang mau membantu dalam balas dendam dia dengan hadiah traktir minum. Dan Yoko penasaran dengan siapa Sora ini texting, dan Sora membuat alasan kalau dia itu adalah saudarinya, dan lupa bilangin kalau dia ini sedang ngedate. Dan Yoko tersipu malu pas dibilangin kalau ini date, dan Sora ini mengira kalau Yoko ini lagi acting. Lalu mereka pergi ke karaoke, dan kita akhirnya tahu nama asli Sora ini yaitu Kasasagi Hakuto. Dan dia ini bangga sama dirinya yang awalnya dia ini orang yang menjadikan, tapi sekarang menjadi orang yang menarik. Lalu mereka karaokean, dan Yoko bilang kalau nyanyian dia ini jelek. Tapi Sora ya memuja suara Yoko agar bisa deket lah. Dan Yoko sambil jongkok dan ngeliatin gituannya meminta jawaban ke Sora kenapa dia memalingkan wajahnya. Dan Yoko baru sadar kalau itunya kelihatan. Dan ya Sora masih menganggap Yoko ini acting dan iblis. Tapi Sora kebleblosan bilang kalau Yoko ini cute. Jadi dia merasa kayak mau mabut jantungnya lah. Lalu mereka keliling lagi, dan di restoran Yoko mau bilang kalau dia ini suka sama restorannya, tapi Sora duluan bilang kalau dia suka sama tempat ini. Jadi Yoko mengira kalau mereka ini memang serasi. Dan Sora wajahnya itu sakit atau tertekan. Ya pokoknya berasalah emosinya. Pokoknya bagus banget ekspresi dia. Dan sambil mengingat pas dia SMP yang selalu dimarahin sama Yoko. Dan Sora yakin bisa melakukan balas dendam kali ini. Dan pas malamnya mereka jalan lagi, dan pas perbincangan ini Yoko bilang kalau dia suka sama Sora. Jadi inilah kesempatan Sora untuk balas dendam dan mau memanggil senpainya. Tapi Sora nanya dulu kenapa Yoko suka sama Sora. Dan Yoko ini bilang kalau Sora ini mirip dengan mantan pacarnya dulu. Boom, boy, oh boy. Pas gue baca ini gue bener-bener terkejut banget dan gak berpikir sampai sini sih. Dan gue kira gue kira Sora bakal balas dendam dan selesai manganya. Gue berpikir gitu cerita manganya. Dan ya cukup plot twist lah. Dan ini gue heran sih kenapa pencahayaan di rocknya kayak begitu sih. Nggak bagus banget pencahayaannya, jadi kurang berasa lah dramanya. Tapi bagus lah. Tapi kita lanjut aja ya. Dan Sora ini berpikir kalau Yoko ini membicarakan mantan pacar Yoko setelah Sora. Tapi Yoko bilang ciri-ciri Sora yang dulu, yaitu kaku, nggak menarik, dan kurang percaya diri. Tapi dia itu baik banget. Dan Sora nanya lagi, bukannya kebaikan itu kurang bagus ya pas pacaran?
Tapi Yoko bilang kalau kebaikan itu juga penting dan dia menyamakan Sora yang sekarang dengan dulu. Tapi berbeda dengan Sora yang dulu yang nggak bisa berdiri tegak dan berjalan di samping Yoko, Sora yang sekarang ini bisa berjalan bersama dengan Yoko. Lalu kita akhirnya tahu apakah Yoko ini beneran selingkuh atau enggak. Dan ternyata pas itu Yoko nggak sengaja ditemuin sama Sora dan memoto Yoko yang pas lagi keluar dari hotel. Dan ternyata itu adalah sepupu jauh Yoko yang berkunjung. Dan dia ini ngebantuin dia bawa barang ke hotel. Dan Yoko ini dituduh sama Sora dulu. Dan Yoko yang marah pada saat itu membiarkannya terjadi dan mereka akhirnya putus. Dan Yoko ini merasa bersalah karena saat mereka pacaran, dia nggak pernah bilang kalau suka ke Sora dan dia selalu menghina Sora. Tapi pas mereka putus, Yoko menangis sangat keras. Dan itulah kisah masa lalu Yoko. Lalu Sora yang mendengarkan ceritanya ini nggak tahan dan teriak kalau lo nggak selingkuh, kenapa nggak bilang dari awal? Boy, this is really drama, really good drama. I like it. Lalu tiba-tiba Senpai datang dan memeluk tangan Sora. Dan Senpainya bilang kalau dia ini pacaran sama Sora. Dan wajahnya Yoko, really hurt. Tapi Sora berpikir kalau dia itu terburuk karena sudah mengiringnya ke sini tapi menghancurkan hatinya Yoko. Dan Sora akhirnya mengatakan kalau dia ini memang berencana selingkuh sama Yoko dan meminta Senpai dia berpura-pura menjadi pacarnya. Tapi sekarang dia berubah pikiran dan minta maaf ke Yoko. Dan Senpai mulai merasa kalau ini sudah canggung. Dia pergi dan meminta hadiahnya nanti sambil bilang nama asli Hakuto. Dan Hakuto ini minta maaf lagi kalau dia ini kasar dengan Yoko. Dan Yoko yang shock mau ditinggalkan sama Hakuto dan kali ini mau beneran berpisah. Tapi Hakuto dipeluk dari belakang sama Yoko dan bilang kalau Yoko gak akan membiarkan Hakuto pergi. Bro, her face so scary. Lalu Yoko ini konfirmasi lagi kalau apa beneran Hakuto ini pacar dia pas SMP dulu. Dan dia akhirnya yakin dan bilang kenapa dia mau membuat soal mengiring ini dan membuat Yoko menderita. Hakuto cuma bilang untuk balas dendam. Dan Hakuto ini mau pergi, tapi terus gak dibiarin pergi sama Yoko. Dan Yoko nanya, kenapa pas Sora pindah gak bilang apa-apa ke Yoko. Dan Hakuto cuma bisa bilang kalau dia lupa. Dan Hakuto bilang, seharusnya lo gampang dapat pacar baru. Tapi Yoko gak pernah punya pacar lagi dan bilang kalau Hakuto cuma satu-satunya pacar dia. Dan Hakuto yang sudah gedeg dan marah banget dan akhirnya bilang kalau Yoko lah yang gak bilang apa-apa pas saat itu. Dan kali ini Yoko benar-benar menangis dan minta maaf ke Hakuto kalau selingkuh itu gak pernah ada di pikirannya. Jadi akhirnya mereka duduk dan Yoko nanya apa Hakuto ini masih benci sama Yoko. Dan Hakuto bilang kalau dia masih membenci Yoko. Tapi besoknya Yoko duduk di sebelah Hakuto pas pelajaran dan Hakuto bilang kalau dia ini masih benci sama Yoko. Maka Yoko bilang tinggal buat Hakuto suka lagi sama Yoko. Dan Yoko ini masih bilang rasa sukanya ke Hakuto. Jadi cinta pertama Hakuto sudah berakhir atau belum berakhir. Dan ya segitu aja cerita manganya. Dan juga karena ini manga, manga one shot.